Shalom, selamat sore para pemirsa TVRI Bali yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, sebab Tuhan baik, kasih setianya luar biasa bagi setiap kita. Hari ini sungguh anugerah Tuhan. Dan seluruh Indonesia merayakan Hari Pancasila. Dan luar biasa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diajak supaya kita mengutamakan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Mengutamakan Tuhan, mengutamakan anugerah Tuhan, mengutamakan mujizat Tuhan, mengutamakan yang terutama adalah Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus alami Pantekosta, alami Roh Kudus. Baru saja kita merayakan hari kematian, hari kebangkitan, dan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya supaya semua murid-muridnya mengalami Pantekosta, mengalami dipenuhkan oleh Roh Kudus. Supaya gerejanya tidak jatuh bangun, saudara yang kasih Tuhan. Karena kita perhatikan ada begitu banyak orang jatuh bangun lagi, terikat lagi dengan dosa, terikat lagi dengan kuasa gelap, putus asa, gagal bunuh diri, hidup dalam pedukunan, ya, hidup dalam seks bebas, ya, hidup dalam menikmati alkohol, narkoba, saudara-saudaraku, dan masih banyak lagi yang membuat manusia banyak mengalami kehancuran. Ya, jatuh bangun dan masuk keluar penjara lagi, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita selalu diingatkan supaya kita selalu mengutamakan Tuhan, ya, menjadikan Tuhan nomor satu di dalam kehidupan kita, dan kita harus mengalami namanya Pantekosta, mengalami Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan menolong. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus yang akan memimpin setiap kita, menguatkan kita supaya kita tidak jatuh bangun, ya, tidak terjerumus lagi dalam dosa, tidak terpengaruh, tidak terprovokasi lagi dengan orang-orang yang memprovokasi, ya, dengan kehidupan yang membawa kita kepada kehancuran. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alami Pantekosta, alami Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan menolong semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah yang diutus dari surga untuk menolong, untuk menghidupkan, untuk membebaskan, untuk menghibur, untuk mengajar, untuk membela, pendamping gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, buka hati saudara hari ini untuk Roh Kudus, untuk mengalami Roh Kudus, untuk mengalami kuasanya hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Penuh dengan Roh Kudus. Siapa mereka yang penuh? Adalah murid-murid Tuhan yang mau menanti janji Tuhan, ya, yang mau bertekun berdoa untuk mengalami Roh Kudus, untuk mengalami Pantekosta, mengalami lawatan Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan mengubahkan, menguatkan, menghiburkan, menolong semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, ini adalah janji Tuhan bagi gereja Tuhan. Saya katakan hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, semua yang namanya orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus, ya. Harus membuka hati untuk Roh Kudus. Harus percaya kepada Yesus. Harus membuka hati kepada Roh Kudus. Harus bertobat, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan mengalami jamahan Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Dan hari ini saya mengajak saudara-saudara supaya saudara membuka hati untuk Roh Kudus dimanapun saudara berada hari ini, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun saudara berada, bukalah hatimu untuk Roh Kudus,
Ya. Karena Roh Kudus yang akan mengajar, yang akan menginsapkan, yang akan menginsapkan setiap kita, menyadarkan setiap kesalahan kita, dan membawa kita kepada pertobatan. Ya. Sehingga ada buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Tidak lagi, saudaraku yang kasih Tuhan, ya, jatuh lagi, ya, jatuh lagi dan jatuh lagi. Tapi ada hasil dari pertobatan, ada buah dari pertobatan, ada buah dari Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap hidup orang percaya. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, dan saya percaya dengan hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan lebih maksimal, ya, mengerti tujuan hidup kita, ya, mengerti perjalanan kita. Kita lebih efisien, lebih maksimal, lebih efektif mengerti kehendak Tuhan, ya, mengerti apa rencana Tuhan. Kita tidak hidup sesuka-suka kita, semau-maunya kita lagi. Tapi Roh Kudus mengingatkan setiap kita, saudaraku yang kasih Tuhan, mengingatkan setiap orang percaya, agar setiap orang percaya, ya, hidup benar, hidup suci, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, dalam kemurnian, dalam ketulusan, dan Pancasilais. Ya, sebagai warga negara Indonesia, hari ini kita merayakan Hari Pancasila, dan Roh Kudus akan menolong setiap kita supaya kita mengutamakan Tuhan, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu Esa. Ya, kalau saudara baca kebenaran firman Tuhan, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kita harus utamakan Tuhan, ya. Andalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, ya, Roh Kudus akan menolong kita. Yang tadinya kita penakut, ya, menjadi pemberani, ya. Seperti Rasul Petrus, seorang pengecut, ya, penyangkal Yesus. Setelah dia mengalami Roh Kudus, dia berubah menjadi seorang pemberani. Berani melakukan kebenaran, berani hidup dalam kebenaran, berani untuk keluar dari kehidupan dosa, ya, menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, ya, berani menghadapi tantangan hidup, ya. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun saudara berada kembali, saya ingin menegaskan bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menolongmu. Roh Kudus akan menguatkanmu, menghiburmu bagi saudara yang sedang mengalami kesedihan. Mungkin saudara merasa hari ini tidak ada pertolongan, tidak ada jalan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Bagi saudara yang mengalami sakit, bertahun-tahun saudara mengalami sakit penyakit, saya mengajak saudara hari ini untuk membuka hati, untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan percaya kepada Dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya Tuhan menyembuhkan penyakitmu, Tuhan menolongmu, Tuhan membuat mujizat di dalam hidupmu. Dialah pembuat mujizat, Dia penyembuh, Dia penolong, Dia penyelamat bagi semua umat manusia. Hari ini saya percaya engkau alami kesembuhan dimanapun engkau berada hari ini. Tuhan menjamahmu, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menolongmu. Roh Kudus datang di atasmu, turun di atasmu. Dan saya berkata, mengalirlah Roh Kudus di atas saudara dan saya hari ini. Mengalirlah Roh Kudus di atas saudara hari ini. Saya mau mengajak saudara untuk menyanyikan satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
di hati ini mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhiku. Sama-sama katakan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku. Amin, amin, amin. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhiku, penuhiku. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama-sama. Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Roh Kudus turun di atas setiap saudara, di atas setiap kita hari ini. Roh Kudus turun, menjamah, tinggal di dalam setiap kita. Karena Roh Kudus itu akan membawa saudara kepada kemerdekaan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebebasan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kehidupan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada breakthrough. Akan ada di setiap rumah tangga breakthrough. Di setiap kehidupan hari ini ada breakthrough. Ada pemulihan, ada terobosan hari ini. Dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam masa depanmu. Ada breakthrough, ada mujizat. Haleluya, ada pemulihan, terobosan terjadi. Karena ada Roh Kudus, ada kehidupan. Ada kehidupan yang baru. Ada kehidupan yang penuh dengan sukacita. Ada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dengan hadirnya Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus itu nyata sedang menjamah saudara hari ini. Menjamah saudara saat ini. Mengaliri saudara saat ini. Sehingga Roh Kudus akan membawa saudara menjadi orang yang visioner. Menjadi misioner. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar dan ajaib bagi setiap kita. Saya percaya saudara alami kelepasan saat ini. Alami kemenangan. Alami mujizat. Alami pertolongan Tuhan. Alami kekuatan yang baru. Karena Roh Kudus akan menjadikan saudara menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan. Tentang mujizat Tuhan. Tentang kasih setia Tuhan. Dan saudara akan diubahkan oleh Roh Kudus menjadi seorang yang penuh kasih. Seorang yang penuh damai. Seorang yang penuh sukacita. Orang yang penuh pengharapan. Tidak mudah putus asa. Tidak kompromi lagi dengan dosa. Tidak main-main lagi dengan dosa. Tidak jatuh bangun lagi karena Roh Kudus akan membawa saudara menjadi orang yang taat kepada Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Penyelamat umat manusia dari dosa. Roh Kudus akan menolong kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan
kepada pemerintah, kepada pimpinan kita, ya, kepada otoritas yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Roh Kudus akan membawa kita menjadi orang yang taat, menjadi orang yang visioner, menjadi orang yang benar, orang yang dapat dipercaya, orang yang setia, faithful man, ya. Hari-hari ini sangat sulit untuk menemukan seorang yang dapat dipercaya. Tapi Roh Kudus akan menolong kita, akan memimpin kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi warga negara yang dapat dipercaya, yang setia, yang penuh kasih, penuh dengan damai, menjadi peacemaker, pembawa damai dimanapun saudara dan saya berada. Dan saya akan berdoa buat saudara saat ini, bagi saudara yang sakit, dimanapun saudara berada. Karena pekerjaan Roh Kudus tidak terbatas. Sekalipun saudara yang mengikuti acara ini, siaran langsung ini, di pelosok, di desa, baik di kota-kota yang lain. Saya berdoa dari tempat ini, kuasa Roh Kudus tak terbatas melawat saudara, menjamah saudara. Roh Kudus turun di atasmu, melawatmu, memberikan kekuatan, perlindungan, kesembuhan dari sakit penyakit. Saat ini akan ada pertolongan Tuhan dinyatakan, akan ada kesembuhan terjadi di atas hidup saudara. Lawat, terima itu saat ini, terima kesembuhan itu, terima mujizat Tuhan itu, terima anugerah Tuhan, karena ini adalah pemberian Tuhan bagi saudara dan saya. Lawat Tuhan, jamah saat ini. Setiap hati yang terbuka, dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan hari ini. Rasakan kuasa Tuhan. Rasakan mujizat dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. 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 Sudahkah engkau penuh dengan Roh Kudus? Pertanyaan saya sekali lagi, sudahkah engkau penuh dengan Roh Kudus? Jika belum hari ini, bukalah hatimu untuk Roh Kudus. Bukalah hatimu untuk menerima Roh Allah, menerima Roh yang suci, yang dicurahkan dari surga, yang turun dari surga, untuk menolongmu, untuk menguatkanmu, untuk membelamu, untuk menyucikanmu, mengajarmu, memberkatimu, menuntunmu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Buka hatimu untuk menerima Roh Kudus. Dan saya berdoa Roh Kudus mengalir di atasmu. Roh Kudus memenuhimu saat ini. Roh Kudus melawatmu saat engkau terima Roh Kudus. Jika kau berkata, katakan hari ini saya mau menerima Roh Kudus. Aku buka hati untuk Roh Kudus. Saat ini juga Roh Allah itu akan mengalir di atasmu. Roh itu akan turun di atasmu. Dimanapun engkau berada menyaksikan pelayanan ini, menyaksikan siaran langsung ini, Roh Kudus langsung saat ini melawat engkau, memenuhi engkau, menguatkan engkau, menghiburmu, menjamahmu, memberkatimu. Saat ini juga melepaskanmu dari segala keterikatan-keterikatan dengan dosa, keterikatan dengan seks bebas, keterikatan dengan kuasa gelap. Saat ini engkau dilepaskan dalam nama Yesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus, lawatan Tuhan terjadi, kelepasan terjadi atasmu, mujizat terjadi atasmu, pertolongan Tuhan di atas rumah tanggamu. Mungkin sudah di ujung oleh kehancuran. Saat ini saya berdoa ada pemulihan di atas rumah tanggamu. Ketika kita sepakat berdoa bersama-sama saat ini, katakan, pulihkan saya
Roh Kudus, pulihkan rumah tanggaku, pulihkan hatiku, pulihkan hati suamiku, pulihkan hati anak-anakku, pulihkan hati orang tuaku. Saya percaya saat ini juga terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan atas sakit penyakitmu. Di dalam nama Yesus, segala pekerjaan setan, roh jahat, iblis dihancurkan dalam nama Yesus. Engkau yang mengalami keterikatan dengan kuasa gelap, roh jahat, setan, aku berdoa demi nama Yesus. Kuasa setan itu dihancurkan dalam nama Yesus. Kau alami kemerdekaan, kau alami kebebasan hari ini. Karena ada pekerjaan Roh Kudus. Dan hidupmu akan berbuah. Hidupmu berarti. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu jadi berkat buat bangsa dan negara ini. Dan saya berdoa segala berkat dari surga dan kekayaan bangsa-bangsa mengalir di atasmu. Sukacita abadi memenuhi saudara hari ini. Hidup kekal menjadi milik saudara dan milik saya. Keturunanmu dan keturunanku akan disebut keturunan yang diberkati Tuhan. Dan terkenal di antara bangsa-bangsa. Karena pekerjaan Roh Kudus, engkau akan dijadikan berbuah-buah. Bukan berbuah sedikit, tapi berbuah banyak. Berbuah manis dan dinikmati oleh banyak orang. Apapun keadaanmu saat ini, asal engkau mau membuka hati untuk menerima Roh Allah, kau alami mukjizat, kau alami pertolongan, kau alami kecerahan hari ini, kau alami keceriaan, sukacita hari ini dari Roh Kudus. Pertolongan yang ajaib bagi setiap kita, baik dalam usahamu, baik dalam pekerjaanmu. Saya berdoa sekali lagi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan anak-anakmu yang merindukan jamahanmu. Baik semua kami yang mengikuti di studio ini, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, dilawat oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kami mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati Pulau Bali ini ya Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali. Dan seluruh aparat-aparat hukum di bangsa kami. Di Indonesia, di Pulau Bali ini diberkati, dan semua masyarakat di Pulau Bali diberkati oleh Tuhan. Diberkati ekonomi, haleluya, semua yang ada di Pulau Bali ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undur diri, saya dengan Pastor Majuli. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, salam, Tuhan Yesus memberkati.